Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Pada segmen cerita mistis kali ini, gue akan membawakan sebuah cerita dari akun Twitter @desiprayogo1. Terima kasih untuk tim emak yang udah ngizinin gue untuk bawain ceritanya. Untuk teman-teman yang suka baca, silakan mampir ke akun Twitter emak di @desiprayogo1 ya. Nanti gue akan cantumin di deskripsinya. Oke, kita langsung ke ceritanya ya. Tapi sebelum lanjut, dukung terus karya-karya gue dengan cara like, komen, dan subscribe supaya gue makin semangat untuk membuat karya-karya yang dapat menghibur teman-teman semua. Ambil hikmahnya dari setiap cerita yang gue bawain, buang jauh sisi negatifnya, dan selamat mendengarkan. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita dari narasumber kita yang bernama Mas Wahyudi. Di sini, Mas Wahyudi akan membagikan dua cerita pengalaman pribadinya ketika dibawa ke dunia lain. Ke dunia dimensinya para makhluk tak kasat mata tanpa sengaja. Tapi Mas Wahyudi bersyukur dirinya bisa melalui semua itu dengan selamat. Memang terkesan aneh untuk sebagian orang, akan tetapi memang begitulah kenyataannya. Mari kita baca alur cerita dari Mas Wahyudi. Aku akan mengajak kalian ke cerita pertamanya. Kejadiannya sekitar tahun 2011. Saat itu Mas Wahyudi sedang LDR dengan istrinya karena harus bekerja di luar kota. Tapi Mas Wahyudi tetap pulang seminggu sekali setiap weekend. Tibalah hari di mana Mas Wahyudi pulang mengunjungi istrinya. Mas Wahyudi pergi ke kota tempat istrinya tinggal dengan menggunakan sepeda motor. Sepanjang perjalanan, Mas Wahyudi sebenarnya sudah merasa tidak nyaman. Seperti dirinya dibuat seakan malas untuk pulang menemui istrinya. Sampai sekitar Karawang, Mas Wahyudi ini melewati jalanan yang masih baru dibuka, yaitu Jalan Tembus Kelari ke Tanjung Pura. Mas Wahyudi berpikir mungkin karena masih baru dibuka, jadi jarang ada kendaraan yang lewat dan di sekelilingan terdapat persawahan yang kemungkinan milik warga setempat. Panjang jalan itu sekitar 13 km. Di sepanjang jalanan, sinyal di handphone Mas Wahyudi itu kebetulan nggak bagus. Waktu melewati jalan itu, Mas Wahyudi merasa dipeluk oleh seseorang dari belakang dan saat itu sekitar jam 9 malam. Mas Wahyudi merasa seperti sedang membonceng seseorang di belakang jok motornya. Perasaan Mas Wahyudi saat itu menjadi gak karuan. Dirinya iseng menengok ke spion di sebelah kanan dan mendapati ada rambut yang berkibar-kibar di belakangnya. Seketika punggung Mas Wahyudi menjadi dingin. Duh, jadi merinding kalau cerita lagi, kata Mas Wahyudi kepada tim cerita emak. Karena dirinya merasa gak nyaman, karena dia dipeluk oleh seseorang entah siapa yang diboncengnya itu, Mas Wahyudi mencoba meraba ke arah perutnya. Yang dia yakini itu seperti tangan yang melingkar. Rupanya benar, ternyata memang itu sebuah tangan yang melingkar memeluk di bagian perutnya. Padahal saat itu Mas Wahyudi sedang menggunakan sarung tangan dan rompi. Dan dia masih bisa merasakan kalau tangan yang memeluknya itu terasa dingin sekali. Seperti es batu yang ditempelin ke tubuhnya. Tapi ini empuk, kalau es batu kan keras. Mas Wahyudi masih terus melanjutkan perjalanan sembari membaca doa-doa dalam hati. Berharap apa yang dialaminya saat itu segera berakhir. Tapi sayangnya nihil, geng. Kejadian itu terus dia alami sampai dirinya melewati area Pondok Ungu yang ada orang membawa buah salak. Mas Wahyudi gak yakin dimulai dari mana, tapi tahu-tahu kondisi jalanan waktu itu tiba-tiba semakin sepi. Seperti sepi yang gak normal dan gak wajar. Jalan raya dari Pondok Ungu ke Pulau Gadung itu gak seperti kayak biasanya. Jalanan itu gak pernah sepi dan saat itu juga belum larut malam. Bahkan Mas Wahyudi sempat berhenti di sebuah pasar di daerah Pulau Gadung, tapi pasarnya terlihat sepi dan waktu itu dia berniat menghubungi keluarganya
untuk meminta doa lantaran dia sudah menyadari ada yang gak beres. Tapi lagi-lagi sinyalnya gak ada. Mas Wahyudi sempat mengetok-ketok pintu sebuah warung di pinggir jalan, semacam warung penjual rokok. Warungnya tutup sih, tapi Mas Wahyudi berharap di dalamnya masih ada orang. Akan tetapi dia sama sekali gak melihat pergerakan orang satupun di sekitar situ. Dirinya juga ingat banget kalau waktu itu lampu jalanan juga mati. Tapi gak gelap total, dirinya masih bisa melihat meski itu sudah larut malam. Sempat cemas dan berpikir ini pasti ada yang salah. Tapi dirinya gak berpikir kalau ini akan menjadi pengalaman mistis dalam hidup Mas Wahyudi. Akhirnya Mas Wahyudi tetap memilih melanjutkan perjalanan di tengah-tengah jalanan yang masih dalam situasi sepi dan sunyi. Alhamdulillahnya ketika dirinya melewati area jalanan Cempaka Putih, di situ dirinya baru melihat perlahan-lahan ada pergerakan kehidupan di sana dan gak lama kemudian ramai kembali. Kondisi kembali normal dan nampak banyak kendaraan yang berlalu lalang. Dirinya baru menyadari bahwa perjalanannya kali ini gak biasa ketika dirinya sudah tiba di rumah istrinya di Jakarta. Ternyata saat dirinya tiba itu masih pukul 9 malam. Padahal biasanya dia baru tiba itu paling enggak jam 11 malam. Karena memang biasanya dia selalu mampir terlebih dahulu di warung untuk makan Indomie. Bahkan istrinya juga dibuat kaget olehnya. Yang anehnya Mas Wahyudi sama sekali enggak menyadari kapan sosok perempuan yang diboncengnya itu turun dari motornya. Saking bingungnya melihat keanehan jalanan yang tiba-tiba sepi gak wajar. Aneh tapi nyata. Di situ Mas Wahyudi langsung menceritakan semua yang dialaminya malam itu kepada istri dan keluarganya. Nah, itu tadi cerita pertamanya. Dan sekarang kita beralih ke cerita keduanya ya. Kejadian kedua ini dirinya alami antara tahun 2013 atau 2014. Karena Mas Wahyudinya lupa. Pokoknya saat itu dirinya sudah serumah dengan istrinya. Tapi kerjanya tetap di lokasi kota yang berbeda. Kalau di kejadian pertama, waktu seakan gak berjalan. Tapi kalau kejadian yang kedua ini, waktu serasa berjalan sangat cepat. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke cerita kedua. Karena sudah serumah dengan istrinya dan tempatnya masih di kota yang berbeda, membuat Mas Wahyudi harus PP atau pulang pergi dengan menempuh jarak 120 km setiap hari. Mas Wahyudi masuk kerja jam 8 pagi dan sekitar jam 5 sore baru pulang. Waktu itu Mas Wahyudi sedikit pulang agak telat, sekitar jam 17.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan waktu itu di Bekasi tempat dia bekerja lagi cukup macet. Akhirnya Mas Wahyudi memutuskan untuk mengambil jalur ke jalan yang lain. Jalanan ini sebenarnya udah beberapa kali Mas Wahyudi lewati. Cuma karena jarang lewat situ, Mas Wahyudi nggak begitu hafal dengan rutenya. Seingat Mas Wahyudi, waktu itu sudah masuk surup. Langit juga sudah terlihat senja dan jalanan yang dilewatinya waktu itu cukup gelap karena terdapat banyak rumpun bambu di daerah situ. Ketika dirinya melewati jalanan rumpun bambu, Mas Wahyudi melihat ada sebuah warung yang suasananya terlihat nyaman dan enak aja gitu. Entahlah, Mas Wahyudi saat itu tiba-tiba merasa seperti itu ketika melihat warung tersebut. Mas Wahyudi masih ingat betul bentuk warungnya. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu dan atapnya terbuat dari jerami. Terus bentuk bangunannya itu melebar ke samping. Di depannya ada jendela besar yang terbuka dan tempat kita kalau mau ambil jajan pasar. Lalu ada balai-balai bambu yang cukup besar di depannya warung. Di tahun segitu warung tersebut masih memakai lampu petromak. Bagi Mas Wahyudi, hal itu cukup aneh aja gitu. Dirinya juga melihat ke arah meja di balik jendela itu terdapat banyak sekali macam jajanan pasar zaman dulu. Seperti kue cucur, kue lapis, buras, aneka gorengan, dadar gulung, kue talam, dan lain-lain. Cuma anehnya gak ada penunggu warungnya.
Dan Mas Wahyudi sungkan kalau harus mengambil jajanannya tanpa bilang terlebih dahulu kepada pemilik warung, meski ujung-ujungnya juga tetap bayar. Jadi Mas Wahyudi hanya duduk-duduk di balai depan sambil bilang, "Punten, meser, permisi, beli." Cukup lama Mas Wahyudi menunggu sambil memainkan ponselnya yang lagi-lagi nggak ada sinyal. Tapi waktu itu Mas Wahyudi nggak menaruh curiga sama sekali, karena kondisinya masih sore. Dan saat dia lihat ternyata masih pukul 17.50. Kalian merasa ada yang aneh belum? Ayo. Yap, waktu berjalan terasa lama banget. Padahal seingatnya dia menunggu di warung itu sudah hampir 20 menit. Tapi kondisinya masih surup aja. Biasanya surup kan cepat lewatnya, tutur Mas Wahyudi. Dikarenakan dirinya sudah mulai bosan dan segan mengambil makanan tanpa izin terlebih dahulu, Mas Wahyudi akhirnya memutuskan untuk pergi dari warung itu dan melanjutkan kembali perjalanannya. Sepanjang perjalanan gak ada yang aneh, karena memang saat itu dia tidak melewati jalanan umum dan hanya melintas di jalanan kampung. Menurutnya itu seperti wajar-wajar aja kalau jalanan gak begitu ramai. Herannya Mas Wahyudi sama sekali gak curiga padahal dia gak berpapasan dengan orang satupun saat itu. Sampai akhirnya dia keluar dari jalanan kampung menuju ke jalan yang agak besar. Dirinya merasa kok tumben gak terdengar azan maghrib. Karena seharusnya waktu itu sudah mulai masuk waktu sholat maghrib. Dan dirinya merasa lingkungannya gak familiar baginya. Harusnya dia paham betul dengan jalanan raya ini. Sebab dia selalu melewati jalanan raya ini hampir setiap hari. Jalanan sama tapi situasinya agak berbeda. Terasa banget asingnya. Mas Wahyudi sempat melihat manusia yang sesekali berpapasan dengannya. Meski begitu, suasananya tetap terlihat suram. Mungkin masih masuk waktu surup, jadi hawanya masih gimana gitu. Sekitar 5 km dari situ, Mas Wahyudi akhirnya menyeberang rel dan mulai memasuki jalan besar. Cerita dipercepat. Aslinya terasa lama banget, karena memang waktu surupnya berasa lama sekali sampai rasanya bawa motor itu seperti males dan gak semangat. Akhirnya Mas Wahyudi memilih untuk menepi sebentar di pinggir jalan dan berniat menghubungi keluarganya yang ada di rumah. Itu firasatnya udah gak karuan ya gengs. Saat itulah dirinya baru tersadar dari lamunan. Kaget, tahu-tahu suasananya jadi gelap dan ramai banget. Walau kendaraan yang berlalu lalang saat itu gak ramai, akan tetapi sekitaran itu terdengar cukup bising sekali. Tiba-tiba malam turun begitu cepat. Dia merasa kayak waktu diputar maju. Harusnya perjalanan pulang itu gak lama. Dari jalur alternatif ke jalan raya aja gak makan waktu setengah jam, kata Mas Wahyudi saat dikonfirmasi. Dirinya sempat syok dan bengong. Kalau bisa saya analogikan, dari suasana remang-remang surup ke gelap malam tadi, waktunya gak sampai 10 detik. Makanya saya sampai shock dan bengong sebengong-bengongnya, tambah Mas Wahyudi. Dia gak merasa takut, cuma kaget aja. Mas Wahyudi langsung mengambil ponselnya. Lihat udah ada sinyal. Dari situ dia kaget karena terdapat banyak sekali miss call dari keluarganya yang di rumah. Dan epicnya, saat itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mas Wahyudi langsung mencoba menghubungi ke nomor mamanya. Dan begitu diangkat, dirinya langsung diomel-omelin sama mamanya. Mas Wahyudi hanya terdiam karena masih shock dengan apa yang dia alami barusan. Terus Mas Wahyu bilang ke mamanya, "Mah, ya waktu itu kejadian lagi. Ini aku baru balik ke dunia manusia." Dan dari situ mamanya langsung diam. Akhirnya Mas Wahyudi tiba di rumahnya sekitar pukul 12 malam.
Terlihat mama dan istrinya nggak banyak berkomentar terkait apa yang terjadi kepadanya waktu itu. Mas Wahyudi langsung mandi, lantas beristirahat. Keesokan harinya, dia baru menceritakan semua kejadiannya kepada keluarganya. Mamanya pun berkata, "Beruntung kamu tidak jadi ambil makanan di warung itu. Kalau terlanjur makan makanan itu, bisa jadi kamu nggak akan pulang." Oke, itu tadi kiriman 2 pengalaman yang dialami langsung sama Mas Wahyudi. Dan untuk Mas Wahyudi, terima kasih sekali karena sudah berbagi. Teman-teman, alangkah baiknya sebelum memulai perjalanan, banyak-banyak berdoa semoga diberi keselamatan selama perjalanan dan nggak diganggu dengan makhluk-makhluk usil penunggu jalanan yang akan kalian lewati ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita gua dan tunggu cerita-cerita berikutnya dan dukung karya-karya gua dengan like, komen, dan subscribe. Bye-bye.